Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 6 Mei 2024. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu lah yang akan menjadi dasar, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Ya Bapa di surga, urapilah kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang kelima dan 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Firman Tuhan bagi kita. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang kedua, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema perenungan firman Tuhan pada hari ini, kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini bersama-sama diajak oleh firman Tuhan merenungkan tentang kesetiaan di dalam iman, yaitu sebuah nilai yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga, kita dibimbing untuk mengingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang meneguhkan kita dan memelihara kita daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari firman Tuhan ini memberikan kita landasan supaya kita kuat dalam kesetiaan, baik kesetiaan kepada Tuhan maupun juga tentang pertama dan terutama kesetiaan Tuhan terhadap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama mari kita merenungkan tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Dalam segala hal dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber kesetiaan yang tak tergoyahkan. Meskipun kita seringkali gagal dalam mempertahankan iman kita, atau seringkali kita gagal setia dalam pelayanan, tetapi Tuhan tetap setia bagi kita. Dia tidak pernah mengubah janjinya. Dia tetap teguh dalam kasih-Nya, siap memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita di tengah-tengah pencobaan dan cobaan hidup yang kita alami. Pemazmur dalam kitab Mazmur 27 ayat 5 mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya hadir di tengah-tengah kebahagiaan kita, tetapi juga Allah hadir dalam setiap kesesakan yang kita alami. Ketika kita merasa terjepit oleh masalah dan ketidakpastian, Allah hadir sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dalam bagian ini kita dapat memahami melalui kitab Mazmur
Kemah Allah adalah lambang kesetiaannya yang tidak berubah di tengah-tengah badai kehidupan yang dialami oleh umatnya. Di dalam Tuhan kita menemukan tempat perlindungan yang aman dari segala ancaman. Ketika kita berada dalam cengkraman, ketandusan, dan keputusasaan, maka disitulah Allah hadir sebagai batu karang yang kokoh yang tidak akan goyah di dalam menolong umatnya. Tuhan adalah tempat kita yang teguh di tengah-tengah ombak badai yang menghantam kita. Demikianlah kesetiaan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meresponi kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, maka kita hendaknya juga setia kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk setia di dalam iman dan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita masing-masing. Kesetiaan tidak hanya menjadi panggilan moral dalam kehidupan kita, tetapi juga merupakan ungkapan dari rasa syukur atas kesetiaan Tuhan kepada kita. Dalam hidup kita sehari-hari mungkin diperhadapkan pada berbagai godaan dan tantangan yang dapat menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun yakinlah bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, maka dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, kita diberdayakan untuk tetap setia. Tidak hanya dalam hal-hal yang besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita, kita diminta untuk setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kesaksian iman tentang kesetiaan di dalam Alkitab, maka kita akan melihat bagaimana kesetiaan Daniel ketika ia diperhadapkan pada gua singa. Dalam imannya yang teguh kepada Tuhan, maka ia tidak menjadi takut, tetapi ia tetap setia untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Demikian juga kita melihat kesetiaan Rut kepada mertuanya Naomi, menjadi contoh bagi kita tentang pentingnya mempertahankan iman dan kesetiaan dalam segala hal. Setia dalam hubungan kepada Tuhan, setia dalam relasi kita dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan juga sesama kita di dalam kehidupan kita, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ketika kita setia dalam segala hal, maka seperti firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga, kita diberikan jaminan bahwa Tuhan akan meneguhkan kita dan memelihara kita dari kejahatan. Inilah dasar yang kokoh bagi kita untuk menjalani hidup yang penuh kesetiaan, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu setia kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama terus meningkatkan tekad dan semangat kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, mengingat bahwa Dia adalah sumber dan tujuan dari segala kesetiaan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya sebagai umat Allah, kita dapat menjadi saksi-saksi Allah yang setia dalam dunia yang terus berubah ini, dan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa dan memohon supaya Roh Kudus memberdayakan kita untuk hidup dalam kesetiaan yang melekat pada nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hidup dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan di dalam iman, setia melakukan tugas panggilan pelayanan kita, setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan bagi kita di keluarga, di masyarakat, dalam kita bekerja dan berusaha. Peganglah janji Tuhan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan, perlindungan, dan damai sejahtera, serta keberhasilan
yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Setia, Allah yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan kami. Sekalipun kami sering tidak setia, tetapi Engkau Allah yang Maha Setia, sehingga Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami, tetapi yang terus menarik kami pada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memohon Tuhan memampukan kami, supaya kami hidup dengan benar di hadapan Tuhan, supaya kami setia, menyembah, mengikut, dan memuliakan Tuhan, setia di dalam iman kepada Tuhan, dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, setia di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan kami di gereja, di keluarga, di masyarakat, dimanapun Tuhan percayakan kami untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan siapkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, sehingga melalui kesaksian hidup kami, sehingga melalui kesetiaan kami kepada Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan, kami menjadi berkat dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, sedang berbeban berat, sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka, sedang mengalami sakit penyakit. Kami mohon Tuhan menjamah, melawat, dan memberi pemulihan atas mereka, sehingga yang berbeban akan menerima kekuatan dan semangat yang baru, yang sakit akan menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkati juga untuk setiap hal yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah sungguh permohonan kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari ini dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetaplah setia dan raihlah janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.